الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الجبار مكور الليل في النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Hamba Allah muslimin muqimis salah al-akifina rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun kita berada, fi kulli ahwal. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, kekuatan pun untuk beribadah, kesehatan pun untuk kita beribadah. Dan ini kita jadikan sebagai modal untuk kita jadikan investasi akhirat kita. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, yang akan mengeluh di kemudian hari. Padahal Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Gratis, free semata-mata, tanpa bayaran. Hanya saja Allah memerintahkan kita untuk berubudiyah, bertakwa, melalui aktivitas qalbiyah yang ada di dalam komitmen dan hati kita, mentauhidkannya, mengesakannya, memfokuskan segala pikiran dan kita berorientasi kepada perintahnya, maupun ibadah yang kita jabarkan dalam bentuk qauliyah, ibadah-ibadah dalam bentuk lisaniyah, nutqiyah, ibadah verbal, ucapan-ucapan kebaikan yang selaras dengan apa yang diperintahkannya, seruan-seruan amar ma'ruf nahi mungkar, seruan-seruan kepada kebaikan, seruan-seruan kepada kedamaian, seruan-seruan kepada persatuan, seruan-seruan menggalang kekuatan membina ukhuwah Islamiyah. Itu artinya kita telah beribadah dengan qauliyah. Ibadah yang lain kita buktikan, kita manifestasikan dalam bentuk fi'liyah, aktivitas keseharian kita dalam agenda-agenda rutin sesuai dengan profesi dan jobnya masing-masing. Senantiasa beribadah kepada Allah. Sebahagian porsi adalah sifatnya wajib, mesti, tidak boleh ditinggalkan. Sebahagiannya Allah berikan kelonggaran dengan hukum sunat, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diupayakan. Sebahagian juga kita memanfaatkan waktu untuk beristirahat, dan jangan lupa beraktivitas mencari nafkah. Semua itu termasuk ibadah secara fi'liyah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, memberikan kita acuan, membuat kepada kita patron, merumuskan kepada kita blueprint dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menyampaikan salatu wassalama pada keluarga plus ashabnya sekalian. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, dalam ayat Al-Quran yang tadi sudah kita bacakan dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu maklumat yang oleh kita harus memahaminya dan benar-benar insaf, iktiraf
sebuah agreement, sebuah pengakuan yang ada di dalam jiwa kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala kerajaan. Kerajaan bisa diidentikan dengan kekuatan, poweristik yang ada pada seseorang. Bisa diterjemahkan sebagai kekuatan, kekuasaan, dan juga bisa diberikan makna sebuah kepemimpinan, leadership. Ini masuk semua dalam ranah kategori kerajaan. Karena dengan seseorang menjadi raja, ia punya kekuatan. Dengan seseorang menjadi raja, ia punya sesuatu yang namanya kepemimpinan. Tetapi Allah ingin memaklumkan kepada kita, menyadarkan kita bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan kepemimpinan, diberikan kekuasaan, itu hanyalah apa yang diberikan oleh Allah yang maha memiliki kekuasaan itu. Tidak ada kekuasaan bagi orang-orang yang tidak Allah berikan. Dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa adalah apa yang Allah berikan. Karena yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah raja di raja, King of the King. Hamba Allah, muslimin jamaah yang berbahagia, ketika kita menyadari sebagaimana Allah adalah memiliki kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan darat, kerajaan laut, kerajaan siang, kerajaan malam, semuanya dalam flora dan fauna alam semesta ini, maka yang lain adalah raja-raja kecil sebagai titipan, gepertik li Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk memanage, karena kita sebagai makhluk yang bernama manusia menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Kerajaan itulah menjadi alat dan bahan baku kita memanage kehidupan. Kerajaan yang Allah berikan itulah menjadi modal kita manage kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi jangan pernah lupa, kendali kerajaan itu ada pada yang punya kerajaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ismun min asma'illahi ta'ala, salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah adalah Malikal Mulki, raja di atas raja. Maka dengan demikian kita pahami bahwa tidak boleh ada manusia yang sok berkuasa di atas bumi Allah ini, karena ia tidak turut andil dalam membuat, menciptakan bumi ini. Tidak ada tim pencipta di atas muka bumi ini. Karena semua yang menciptakan adalah Allah. Esa dari segi af'alnya. Allah esa dari segi kreasinya. Allah esa daripada produknya. Dan Allah tidak membutuhkan dealer-dealer yang memproduk produksi Allah. Maka satu-satunya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ditebarkan di atas permukaan bumi ini, semua hidup mengambil nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang memiliki pri kemanusiaan, bahkan pri kebinatangan, pri kehewanan, pri pertumbuhan sekalipun, karena kita tidak dibenarkan berbuat keonaran, tidak dibenarkan melakukan kekacauan, tidak dibenarkan untuk anti dengan ramah lingkungan, maka sesungguhnya bukan hanya pri kemanusiaan, sebab kita bukan hanya diajak hidup damai dengan manusia, tapi diajak hidup damai dengan lingkungan. Ama Allah, muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, itu yang pertama adalah tu'til mulka man tasya. Maka orang-orang yang diberikan kerajaan, Allah yang memilihnya, Allah yang menentukannya, Allah yang mentakdirkannya.
berkaitan dengan nuansa kepemiluan kita beberapa bulan mendatang. Dekatkan persoalan itu dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinjaulah itu dari perspektif agama, tinjaulah dari perspektif ketuhanan, tinjaulah dari perspektif takdir Tuhan. Semua orang kadang-kadang kepingin merihawa untuk menjadi pemimpin, Allah tidak melarangnya. Selama itu prosedural, mekanisme dengan sistem yang berlaku. Silakan kita membentuk tim-tim sukses yang akan mensukseskan apa yang diinginkan oleh manusia. Selama itu dalam ranah kebaikan. Memiliki visi dan misi untuk mengembangkan potensi-potensi yang Allah berikan. Dan itu tidak dilarang. Tetapi perlu pendekatan ketauhidan. Dan kita tidak boleh jauh dari perspektif takdir. Sebagaimana Imam Ibni Athaillah As-Sakandari menjelaskan di dalam kitabnya yang sangat populer, kitabnya yang sangat legendaris, kitabnya yang sangat masyhur Al-Hikam. Di antara sekian banyak bait yang beliau susun berkaitan dengan takdir adalah sawabiqul himami la tahruku aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu, bulatnya tekadmu, hebatnya perjuanganmu, dahsyatnya usahamu, rapinya strategi dan taktikmu. Kamu tidak akan pernah bisa untuk mengganggu ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Silakan bertekad berada di bawah takdir Allah. Silakan mengatur strategi di bawah strategi Allah. Maka oleh karena demikian, hamba Allah yang berbahagia, muslimin sekalian, senantiasa kita tetap menjaga keutuhan hidup berbangsa, hidup bernegara. Terlebih kita sebagai umat Islam tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Islamiyah. Karena kita orang muslim, jangan lupa dalam bingkai wataniyah. Karena kita orang hidup, berbangsa dan bernegara. Dipersilahkan membentuk tim-tim sukses, tapi jangan sampai ada tim takdir. Karena tidak pernah ada selain Allah yang diberikan wewenang, delegasi, menjadi penentu takdir. Maka jangan pernah kita dengar ada tim takdir. Silakan saja menjadi tim ses, tapi tidak pernah untuk tim takdir. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Dan Allah mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Allah kehendaki. Namanya juga kita manusia. Kita punya expired, kita punya limited, kita hidup berbatas, ajalim musamma. Kita bukan kekal, kita tidak terus-menerus, kita tidak eksis selamanya, maka ada saatnya dari apa yang kita miliki Allah ambil kembali. Sehingga kita menjadi mantan-mantan. Mantan kecil, mantan kuimum, mantan camat, mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden. Kenapa ada mantan-mantan pada kita? Karena kita tidak eksis selamanya dan kita memiliki masa demisioner. Berakhirnya suatu masa yang telah ditentukan dan dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kepemimpinan yang tidak punya masa dan tidak punya expired, tidak pernah demisioner, adalah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Beliau penutup Nabi dan penutup Rasul. Sekalipun beliau telah wafat, beliau yang telah wafat itulah yang memimpin kita hari ini. Dan betapa proyeksi dengan kita manusia. Mungkin kita sedang hidup pun tidak mampu memimpin, apalagi sudah tiada. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sama antara beliau masih hidup dengan beliau sudah wafat.
sama, tetap persis memimpin alam semesta ini. Karena beliau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya makhluk ciptaannya yang maksum, yang terpelihara selalu di dalam maintenance Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain sesuaikan saja dengan keadaan. Hamba Allah muslimin yang berbahagia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tu'izzu man tasya'. Allah memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang menurut Allah memang mulia. Betapapun orang lain melecehkannya, dia tetap saja mulia. Betapapun orang lain menghinanya, dia tetap saja mulia. Betapapun orang lain mengeksekusinya, dia tetap saja mulia. Betapapun orang lain itu menghambat kemajuannya, dia tetap saja mulia kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan. Betapa banyak dalam historis yang tercatat di dalam tinta-tinta emas pada sejarawan muslim. Betapa banyak ulama-ulama besar, bahkan sekaliber imam-imam mujtahid pun mereka tidak luput dari penghinaan-penghinaan manusia, tapi mereka tetap saja mulia di sisi Allah. Pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sunyi dari penghinaan-penghinaan masyarakat atau kaum Quraisy pada saat itu, tapi Nabi Muhammad adalah afdalul insan. Nabi Muhammad manusia yang the best, manusia yang paling mulia, manusia yang memiliki segala-galanya dari segi karakteristik, sehingga Allah menjadikannya sebagai uswatun hasanah, sebagai blueprint, sebagai acuan, sebagai panduan, sebagai rambu menjadi beliau sebagai the rule of model dalam kehidupan siapapun. Apakah dia pedagang, Nabi Muhammad lah patronnya. Apakah kita sebagai pemimpin, Nabi Muhammad lah acuannya? Ataukah kita minimal sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad adalah panduannya? Dan ini adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi. Karena itu kita berselawat kepada Nabi sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Yang keempat, wa tudhillu man tasya', dan Allah menghina orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja yang hina di hadapan Allah, maka ia tetap saja hina, walau kadang-kadang semu di mata kita manusia. Tak peik-peik ujung putih, tak elu-elukan, tak sanjung-sanjung. Kita tidak tahu apakah mulia di sisi Allah atau hina di sisi Allah. Secara hakiki hanya Allah yang tahu. Kurangi memberikan judgment kepada orang-orang. Belum tentu orang-orang yang kita benci itu buruk di sisi Allah. Sebagaimana belum tentu orang yang kita idolakan itu mulia di sisi Allah. Kita tidak maha melihat, tapi Allah lah yang maha melihat. Kita tidak maha tahu, tapi Allah lah yang maha tahu. Oleh karena itu, orang yang tahu saja tidak bagus sok tahu, apalagi orang yang tidak tahu. Orang kaya saja tidak bagus sok kaya, apalagi orang miskin. Orang pandai saja tidak bagus sok pandai, apalagi orang bodoh. Hamba Allah, muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia. Jadi ada 4 komponen yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran tadi. Yang pertama, orang-orang yang Allah kehendaki akan menjadi orang-orang yang Allah berikan kekuasaan. Yang kedua, orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang-orang yang Allah cabut kekuasaan. Yang ketiga, orang-orang yang Allah kehendaki akan menjadi sosok orang-orang yang mulia.
Dan orang-orang yang Allah kehendaki juga akan menjadi orang-orang yang hina, dan semuanya itu absolut di dalam rapot Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di dalam catatan kita. Sibukkan saja diri kita mengurus kesalahan sendiri. Sibukkan diri kita saja memperbaiki kekurangan sendiri. Kurangi jungkat keung. Kurangi daripada gosip, kurangi daripada fitnah, karena apa yang kita sampaikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang realita. Kita tidak punya validitas yang bisa terukur, karena kita bukanlah yang maha benar. Yang maha benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hamba Allah muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, senantiasa kita mengulang sejenak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Quraisy Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya, kata-kata ikhwah itu berasal dari kata akhun. Akhun artinya adik, akhun juga artinya kakak. Maka orang mukmin diibaratkan bersaudaranya itu bukan cilet-cilet, saudara yang benar-benar dekat, saudara yang benar-benar kental, bagaikan adik dan kakak. Dan itu tidak terjauhkan karena jauh domisili tempat tinggal. Kita tinggal di Lok Semawe, saudara kita yang mukmin hari ini berada di Palestina, sama, mereka juga adalah saudara kita. Apa yang kita saksikan dalam siaran langsung atau siaran ulang, betapa kejamnya, betapa bangsatnya Zionis dan ahzab-ahzabnya, sekutu-sekutu mereka menyerang orang muslim. Rasakan bahwa kita juga tersentuh dari serangan itu. Rasakan kita juga tersakiti, bukan hanya mengatakan sayang tat, udah pegat teman jauh tinggal katnya. Tapi setidaknya ada rasa empati yang merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka adalah orang mukmin, sama seperti status kita. Hanya saja Allah mentakdirkan mereka hidup senantiasa di dalam ujian-ujian besar. Ujian-ujian pertempuran secara fisik. Satu segi kita bersyukur pada Allah, kita tidak begitu berat diuji oleh Allah. Mentang jid wet-wet aki bak kedai kopi, mentang jid baca koran, mentang jaro, mentang mangan Facebook. Tidak ada, kita sedang duduk dibombardir oleh pengoboman Zionis. Tapi satu segi ini ujian juga bagi kita, sejauh mana kita melakukan solidaritas, rasa ukhuwah, rasa empati. Terpanggil jiwa kita merasakan apa yang mereka rasakan. Paling tidak kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selamat kepada mereka. Kalaupun fisik mereka hancur lebur, berkeping-keping, terpotong-potong, tapi imannya itu masih utuh. Mereka mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mempertahankan rumah suci Al-Aqsa. Mereka tidak cepat menyerah, hana yang cok silap luang. Tapi mereka tetap bertahan di atas kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalaupun mereka harus mati mengorbankan jiwa dan nyawa, pengorbanan itu ada di dalam husnul khatimah. Mereka di dalam kebaikan, dan Allah catat menjadi syuhada-syuhada yang Allah gantikan apa yang hari ini sudah tiada menjadi sesuatu yang lebih baik di akhir kehidupannya nanti. Dan kita sebagai umat Islam senantiasa menjadikan persaudaraan yang tidak dibatasi oleh teritorial bangsa. Kalaulah kita melihat peta dunia, bola global itu, kita tidak merasa jauh walau mereka itu jauh dari peta kehidupan. Tapi tidak jauh dari peta persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa menyadarkan kita, yang pertama seperti kita sampaikan tadi, kita berada semuanya di dalam naungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada manusia yang berkuasa dengan arogansi di atas bumi Allah ini, karena kita semua ini sama-sama ciptaan, sama-sama makhluk. Dan yang ketiga, kita tingkatkan solidaritas persaudaraan kita, setidaknya menyampaikan doa intensitas yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rasa solidaritas dan doa kepada saudara-saudara kita yang Allah uji di dalam pertempuran yang bukan hanya pada tahun ini, juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.